Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah pengantar ekonomi dengan kode EKM 2303, yaitu 3 SKS ya, untuk pertemuan 14 kali pertemuan. Selanjutnya akan saya munculkan dulu pada layar monitor. Oke, selanjutnya sudah muncul ya bahwa di mata kuliah pengantar ekonomi ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Yang pertama adalah memahami konsep ekonomi mikro dan makro, yang berikutnya adalah memahami metode ilmu ekonomi, dan yang ketiga adalah memahami relevansi penggunaan teori ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun profilnya, saya ulangi kembali. Jadi nama mata kuliahnya adalah pengantar ilmu ekonomi, kemudian kode mata kuliah tadi EKM strip 2303, bobot SKS-nya 3. Kemudian nanti akan dipelajari di semester 1. Kemudian untuk capaian pembelajaran prodi, CPL prodi ini, maksudnya capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah. Yang pertama adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan teratur. Ketiga adalah mampu merelevansi penggunaan teori ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama adalah menguasai prinsip dan isu terkini dalam konsep ekonomi mikro, antara lain mengenai permintaan dan penawaran, elastisitas biaya produksi, struktur pasar, dan inflasi. Dan berikutnya menguasai konsep dan isu terkini dalam konsep ekonomi makro, antara lain mengenai permintaan dan penawaran, elastisitas biaya produksi, struktur pasar, dan inflasi. Deskripsi singkat mata kuliah, bahwasannya pengantar ilmu ekonomi ini memberikan kerangka dasar pemikiran kepada mahasiswa manajemen agar dapat memahami secara utuh dan terpadu antara pendekatan real, teknik dan manajemen, dengan pendekatan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kemudian materi yang diberikan meliputi pengertian dan fungsi ekonomi, peran pemerintah dalam bidang ekonomi, mekanisme harga pasar, dan konsep permintaan dan penawaran, produksi dan struktur pasar yang dikenal dalam lingkungan ekonomi mikro. Sedangkan lingkup ekonomi makro meliputi variabel-variabel ekonomi makro, pendapatan nasional, uang dan sistem moneter, kebijakan moneter dan fiskal, nilai tukar, pengangguran dan inflasi, penawaran serta perdagangan luar negeri. Bahan kajian atau materi pembelajaran yang pertama adalah pengertian dan fungsi ekonomi, yang kedua adalah peran pemerintah dalam bidang ekonomi, yang ketiga adalah konsep permintaan dan penawaran, yang keempat adalah konsep elastisitas, yang kelima adalah perilaku konsumen, produsen, dan efisiensi pasar, yang keenam adalah konsep biaya produksi, yang ketujuh adalah struktur pasar, yang kedelapan pendapatan nasional, 9 uang dan lembaga keuangan, yang 10 bank sentral, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, yang 11 adalah nilai tukar, yang 12 pengangguran dan inflasi, 13 perdagangan luar negeri, yang terakhir atau yang ke-14 pertumbuhan ekonomi dan konsep ekonomi digital. Daftar referensinya ada, yang pertama ada N. Gregory Mankiw, ya, yaitu di Principle of Economic, ya, 7 edition. Ada Sengaji Lerni 2014.
Yang kedua ada Pratama Raharja dan Mandala Manurung, teori ekonomi mikro, suatu pengantar, ya. Buku seri teori ekonomi, edisi keempat, cetakan penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta tahun 2010. Kemudian ada Paulus Kurniawan, Made Kembar Sri Budi, pengantar ekonomi mikro dan makro, Yogyakarta, penerbitnya adalah CP Andi Offiset 2015. Kemudian yang terakhir ada Pratama Raharja dan Mandala Manurung, masih di teori ekonomi makro, itu suatu pengantar, buku seri teori ekonomi edisi keempat, penerbit Fakultas Ekonomi. Saya ulangi, penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta tahun 2008. Kemudian mata kuliah ini nanti akan diampu oleh saya, Adi Susanto. Kemudian kita langsung ke penjadwalan untuk pemberian materinya, yaitu di minggu pertama. Di minggu pertama itu kemampuan akhir yang direncanakan, yaitu menjelaskan prinsip ekonomi sebagai gambaran interaksi individu pada kegiatan ekonomi dalam pengambilan keputusan serta penerapan model ekonomi. Bahan kajian pembelajarannya yaitu mengenai pengertian dan fungsi ekonomi. Di dalamnya nanti kita pelajari pengertian ilmu ekonomi, kemudian 10 prinsip ekonomi dan model ekonomi. Nanti waktunya sendiri adalah kita 3 SKS, ya, 1 kali pertemuan, yaitu berarti 3 kali 50 menit atau 150 menit. Ya. Kemudian di situ nanti ada indikator penilaian juga, ya. Ada kriteria bentuk, ya. Kriteria bentuk itu ya nanti kita lihat partisipasi mahasiswa seperti apa dalam pembelajarannya. Kemudian di penilaian berikutnya adalah indikator di mana ketepatan menjelaskan prinsip ekonomi sebagai gambaran interaksi individu pada kegiatan ekonomi dalam pengambilan keputusan serta penerapan model ekonomi, itu yang nanti akan menjadi dasar penilaian. Kemudian di minggu pertemuan kedua, yaitu kemampuan akhir yang direncanakan, yaitu mampu menjelaskan perbedaan dalam sistem perekonomian negara, ya, dalam mengelola sumber penerimaan negara serta peran pemerintah dalam mekanisme pasar. Nanti materinya adalah peran pemerintah dalam bidang ekonomi. Di dalamnya ada pasar dan peran pemerintah, jenis sistem ekonomi, kemudian ada sumber penerimaan, maksudnya sumber penerimaan negara, kemudian ada yang namanya eksternalitas dan efisiensi pasar, yang keempat ada kebijakan publik untuk mengatasi eksternalitas. Waktunya masih sama, 150 menit. Kemudian nanti dalam kriteria penilaian, ya, itu mahasiswa diharapkan supaya mampu menjawab ketepatan menjelaskan perbedaan dalam sistem perekonomian negara dalam mengelola sumber penerimaan negara serta peran pemerintah dalam mekanisme pasar. Dalam pertemuan ketiga, diharapkan nanti mahasiswa mampu menjelaskan konsep capaian yang di akhir yang diharapkan, maksudnya mahasiswa mampu menjelaskan konsep permintaan dan penawaran. Nah, pembelajarannya nanti materinya adalah konsep permintaan dan penawaran. Di dalamnya nanti kita akan mempelajari pasar dan persaingan harga. Kemudian ada schedule dan kurva permintaan dan penawaran. Kemudian ada pergeseran kurva dan pergerakannya. Kemudian ada harga dan kuantitas equilibrium. Ya. Kemudian waktunya sama 150 menit. Ya. Kriteria penilaiannya nanti ketepatan menjelaskan konsep permintaan dan penawaran. Kemudian di pertemuan keempat, mahasiswa diharapkan nanti bisa menganalisis sensitivitas perubahan permintaan dan penawaran dengan konsep elastisitas serta dapat mengaplikasikannya dalam kasus perekonomian.
Nanti kita pelajari mengenai konsep elastisitas. Di dalamnya kita pelajari sub-sub yang akan pelajari adalah elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran serta faktor yang mempengaruhinya. Waktunya sama 150 menit karena mata kuliah ini 3 SKS. Kemudian kriteria penilaiannya diantaranya adalah ketepatan menganalisis sensitivitas perubahan permintaan dan penawaran dengan konsep elastisitas serta dapat mengaplikasikannya dalam kasus perekonomian. Kemudian di pertemuan minggu kelima diharapkan mahasiswa mampu menganalisis perilaku konsumen, produsen, dan efisiensi pasar. Materinya kita akan pelajari mengenai perilaku konsumen, produsen, kemudian ada di dalamnya nanti ada submaterinya, yaitu ada surplus konsumen, surplus produsen, dan efisiensi pasar. Nanti kriteria penilaian untuk mahasiswa yaitu ketepatan menganalisis perilaku konsumen, produsen, dan efisiensi pasar. Kemudian di pertemuan ke-6 diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang perilaku produsen, teori biaya produksi, serta dapat menentukan nilai jual suatu produk atau jasa, struktur dan juga struktur pasar. Nanti materinya adalah konsep biaya produksi, di dalamnya ada teori biaya produksi, ada titik impas, kemudian ada konsep marginal, revenue dan marginal cost. Nanti untuk standar atau kriteria penilaiannya diantaranya adalah mahasiswa harus mampu menjelaskan atau ketepatan menentukan besaran output, harga, jumlah, keseimbangan penawaran dan permintaan serta elastisitas penawaran, permintaan, ketepatan menentukan besaran fungsi produksi, maksud saya produksi biaya, input dan output optimal serta laba. Kemudian di pertemuan ke-7 diharapkan nanti mahasiswa mampu menjelaskan tentang perilaku produsen, ya, teori biaya produksi serta dapat menentukan nilai jual suatu produk atau jasa dan juga struktur pasar. Ya. Ini masih di struktur pasar, nanti submaterinya adalah persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, kemudian persaingan monopolitis. Ya. Nanti kriteria penilaiannya adalah ketepatan studi kasus yang relevan, kemudian membuat laporan dalam bentuk PPT dan dipresentasikan berkaitan dengan materi tersebut tadi. Kemudian nanti di pertemuan 8 itu adalah ujian tengah semester. Jadi nanti yang diujikan adalah materi dari bab 1 sampai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Kemudian setelah itu dilanjutkan di pertemuan ke-9, ya mahasiswa diharapkan mampu menganalisis indikator perekonomian yang dihadapi suatu negara dengan hitung nilai produksi dari berbagai sektor ekonomi yang selanjutnya disebut pendapatan nasional. Ya, materinya adalah pendapatan nasional, submaterinya nanti kita pelajari tentang konsep dasar pendapatan nasional, metode perhitungan pendapatan nasional, kemudian ada perbedaan GDP, PS, GNP, pertumbuhan pendapatan nasional. Kriteria penilaiannya, ketepatan menganalisis indikator perekonomian yang dihadapi suatu negara dengan menghitung nilai produksi dari berbagai sektor ekonomi yang selanjutnya disebut pendapatan nasional, dan ketepatan menjelaskan uang dan lembaga. Maksud saya selanjutnya disebut pendapatan nasional. Kemudian di 10, pertemuan ke-10, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan uang dan lembaga keuangan. Materinya adalah uang dan lembaga keuangan. Kemudian nanti submaterinya ada peran mata uang, kemudian lembaga keuangan. Ya, nanti indikator penilaiannya adalah ketepatan menjelaskan uang dan lembaga keuangan. Kemudian di pertemuan ke-11, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan berbagai perubahan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian serta faktor yang mempengaruhinya. Ya. Kemudian mengevaluasi secara sederhana dampak kebijakan fiskal maksud saya dan moneter terhadap perekonomian. Nanti materinya adalah bank sentral, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.
Nanti submaterinya adalah peran bank sentral, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, sistem perbankan syariah, dan atau non konvensional. Untuk kriteria penilaiannya adalah ketepatan menjelaskan berbagai perubahan jumlah uang beredar dalam perekonomian serta faktor yang mempengaruhi atau mempengaruhinya, kemudian mengevaluasi secara sederhana dampak kebijakan fiskal dan moneter terhadap perekonomian. Pada pertemuan ke-12, diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan beberapa konsep dasar yang digunakan dalam menjelaskan perekonomian terbuka. Ya. Nanti materinya adalah nilai tukar, ya. Kemudian submaterinya adalah metode penerapan nilai tukar dan sistem nilai tukar. Kemudian untuk kriteria penilaiannya adalah ketepatan mengembangkan beberapa konsep dasar yang digunakan dalam menjelaskan perekonomian terbuka. Kemudian di pertemuan ke-14, ya, di pertemuan ke-14 diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang trend off atau pertukaran mengenai inflasi dan pengangguran yang berkembang. Ini materinya adalah pengangguran dan inflasi. Submaterinya nanti ada keterangan pengangguran dan bagaimana intensitas penganggur diukur. Yang kedua adalah kenapa terjadi pengangguran. Yang ketiga inflasi dan perhitungannya. Kemudian kriteria penilaiannya adalah ketepatan menjelaskan masalah pertumbuhan ekonomi dan konsep ekonomi digital. Kemudian ketepatan hasil jawaban atau diskusi dan disampaikan melalui fitur Piklas. Kemudian di pertemuan ke-14, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan perdagangan luar negeri. Materinya nanti mengenai perdagangan luar negeri, materinya adalah istilah-istilah dalam perdagangan internasional, ada ekspor dan impor, kemudian kriteria penilaiannya adalah ketepatan menjelaskan perdagangan luar negeri. Kemudian di pertemuan 15, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan sebuah sosiopolitik dan sistem ekonomi yang mempunyai karakteristik sebagai sebuah peran teknologi informasi sebagai nilai ekonomis. Materinya nanti kita mempelajari tentang pertumbuhan ekonomi dan konsep ekonomi digital. Nanti submaterinya adalah masalah-masalah dalam pertumbuhan ekonomi, kebijakan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, kebijakan dalam perdagangan internasional, aktivitas e-commerce, kemudian yang kelima adalah global teknologi dan informasi dalam ekonomi, yang keenam real time dalam bertransaksi, RTGS, electronic banking, kemudian yang 7 ada cyber marketing. Kemudian kriteria penilaiannya nanti ketepatan menjelaskan sebuah sosiopolitik dalam sistem ekonomi yang mempunyai karakteristik sebagai sebuah peran teknologi informasi sebagai nilai ekonomi. Itulah RPS atau rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah pengantar ekonomi 3 SKS. Ini akan diberikan kepada mahasiswa semester 1 di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Peradaban. Kemudian ada pun tugas-tugas yang direncanakan, ini sudah ada, yaitu nanti ada format rancangan tugas, yaitu ada di pertemuan ke-6. Kemudian ada juga format rancangan tugas ada di pertemuan ke-7. Kemudian format rancangan tugas ada di pertemuan ke-13. Saya rasa itu untuk pemaparan dari rencana pembelajaran semester yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pemaparan rencana pembelajaran semester ini bisa menjadi acuan untuk teman-teman mahasiswa nanti dalam mempersiapkan perkuliahan. Saya rasa cukup pemaparannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila banyak hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.